mudah-mudahan sehat ya. Memasuki akhir pekan, saya Kak Rose tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret Murah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Kimberly ya. Benarkah Kimberly udah punya gandengan baru? Tapi nanti kita tanyanya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas yang sedang ramai, yang terjadi di luar sana menjadi perhatian publik, banyak menuai komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya kalau dari dunia maya ada banyak sekali ya berita dugaan ini, dugaan itu tuh, wow, itu kayaknya lebih gitu ya. Cuman kan kita belum ada menemukan bukti-bukti apa gitu yang jelas, hanya sekedar dugaan. Tapi kalau dari dunia nyata, kemarin itu akhirnya kan Ahmad Zhoni berhasil tuh ya sidangnya offline alias datang langsung ke persidangan. Dan ini kayaknya momen pertama kali setelah berapa bulan tuh terpisah ya, ketemu deh akhirnya tatap muka sama Dokter Camelia dan juga ketemu sama adiknya gitu ya. Saat pelukan, dan itu suasananya cukup haru. Di samping keterangan saksi di dalam persidangan itu juga yang membuat terkejut. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya, setelah kurang lebih berapa ya, 2 bulan lebih ya dia ada di sel yang terisolasi gitu, bisa ketemu langsung sama orang-orang keluarga yang dia sayangi, itu harus sekali ya. Ini ada postingannya Aditya Sony juga posting, ini adiknya Ahmad Zhoni, ini momen setelah sidang kayaknya ya. Ini sebagai bentuk dukungan buat abangnya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah di penjara aja dapat pacar lah, kita saban hari di rumah keluyuran nggak dapat gitu. Itu artinya memang ya jodoh itu nggak tahu kita ketemunya di mana. Bebaskan Ahmad Zhoni karena tidak bersalah dan pacarnya baik katanya gitu. Dia alasannya dibebaskan karena pacarnya baik. Nggak peduli ntar ujung-ujungnya masuk lagi. Ada yang masih tetap skeptis. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, coba. Ya Allah, lindungi, kenapa ini ya pakai tren Bilqis. Oke ya. Yang berikutnya, dia bukan orang jahat, dia hanya tersesat. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Habis ya. Tapi kalau kemarin juga sempat ramai, itu adalah kutipan dari kesaksian salah satu saksi di persidangan gitu, katanya ya saksi bilang kalau memasukkan itu barang terlarang itu ke dalam itu ada ongkosnya gitu, 10 juta per 100 gram. Tapi ya kan itu baru satu saksi ya, kita belum melihat keseluruhannya seperti apa. Nah kalau Ahmad Zhoni kan di penjara aja bisa dapat pacar ya. Kalau Kimberly ketemu di mana sama yayangnya ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, apa kabar Kimberly? Ada yang beda Cielas gitu. Ini kemarin gara-gara kamu waktu apa sih premier film ya, ditanya wartawan kan kamu bilang udah ada, dan Mbak Imbong yang bocorin katanya kamu udah punya pacar gitu. Kan orang-orang pada ngiranya aku sama Kak Baim kan, malah dia yang bocorin ya. Oh, mungkin biar dia nggak dituduh ya, jadi dia bocorin aja. Biar pada nggak apa namanya, suzon. Iya. Coba kita lihat jawabannya Kim waktu itu gimana. Ini di bulan apa sih, September ya? September. Jadi udah ada apa? Bener kan Mbak Imbong? Bener berarti ya? Iya. Ada, udah. Temennya dia. Oh, temennya dia. Jadi dia yang kenalin? Enggak. Malah kan aku kenal sama Kak Baim kan udah lama banget kan. Terus akhirnya kayak pacar aku yang main ke rumahnya Kak Baim, terus dia video callan sama aku gitu loh. Terus dia kasih lihat ke Kak Baim kalau nih pacar gue sekarang gitu loh. Oh oke, gitu. Jadi kamu baru tahu di situ kalau dia temannya Baim gitu? Oh enggak, dia udah pernah cerita, cuman Kak Baim baru tahu di saat itu. Dia datang, nah akhirnya aku sama Kak Baim reconnect dari itu, dan akhirnya aku main di filmnya dia gitu. Oh berarti udah lama banget dong itu kejadiannya? Iya. Cuman kan kita nggak perlu kasih tahu semua orang nggak perlu tahu gitu. Oh itu justru sebelum kamu reconnect sama Baim dan sebelum kamu tergabung dari project filmnya dia? Iya. Termasuk sebelum kamu ikut live TikToknya dia juga? Iya kali ya, iya kayaknya ya. Iya. Jadi waktu, iya benar dong, iya benar. Kan? Iya. Nah kan itu kan di masa-masa abis itu kan kamu yang banyak digosipin sama netizen nih lagi deket sama Baim gitu. Iya. Nah, itu pacar kita mah diem-diem aja udah. Ya kalau pacar aku komennya, iya nggak apa-apa diisuin sama lu aja biar nggak ada yang tahu soal kita. Jadi belum ke publik nih? Enggak. Dia bilang enggak ya. Enggak. Dan kamu kalau di situ waktu ditanya sama rekan media, kamu bilang anak-anak udah tahu lah.
Udah pernah ketemu gitu udah ya. pernah. Tapi kalau keluarga gitu mama tuh responnya apa? Apakah kamu udah ngenalin atau belum? Yang kenalin aku ke dia tuh mamaku. Oh astaga, oke. Terus Jadi ya kalau mamaku sih ya gimana ya, ibu-ibu, emak-emak yang anaknya baru melewati semua itu, jadi pasti dia lebih careful aja sih. iya lebih careful ya. Tapi mama tuh ada pesan apa gitu nggak sih buat kamu ya ke depannya? Apakah pesannya misalnya gini, Kim, mami yang pilihin aja ya, pokoknya harus dari yang mami pilih. Enggak sih. Enggak juga. Apa ya pesennya ya? Nggak usah cepet-cepet nikah lagi. Nggak usah cepet-cepet nikah lagi. Oh, jadi pesannya ini walaupun dikenalinya dari mama, Iya, dikenalinnya pun bukan sebagai kayak mau ke arah kemana-mana, bukan ke pacaran atau apa-apa, enggak sih. Cuman lebih ke ya udah, mamaku emang udah lama kenal aja. oh ini kenalin anaknya teman mama gitu nggak? Ya pokoknya Atau ini gitulah, teman- pokoknya long story lah. Atau kenalin teman mama gitu? Gitulah pokoknya. Tapi dia pengusaha juga. Saya Pengusaha juga. Jadi ini ya kamu masih jalanin aja gitu. jalanin aja. Masih ada kekhawatiran apa gitu nggak sih Kim? Kalau misalnya nih ya, ini kan dibocorin sama Baim ya. Misalnya orang jadi lebih kepo, akhirnya ketahuan gitu. Ada kekhawatiran nggak di kamu? Kekhawatirannya apa ya? Pastinya kayak apa dia bisa menyayangi aku dengan aku punya dua anak. Dia bisa menyayangi anak-anakku juga. Itu sih paling. So far Baik. dia udah tahu kan kondisimu ya. Tahu. Keluarganya? Nah keluarganya belum tahu deh. Belum Jadi tahu ya jalanin aja dulu. Jalanin aja. Tapi ya, kamu ini kan masih ya udah deh kamu nggak akan publish gitu ya. Apakah kekhawatiran juga karena ini masih baru atau ada kekhawatiran Kayak tidak mau banyak iya orang udah di umur dimana kita ngerasa kayak nggak semuanya harus dipublish aja sih, kayak nggak semua harus apa ya, oh gue lagi pacaran sama ini terus tiba-tiba kandas di tengah jalan, terus ganti pacar kayak males aja diomongin gue ganti-ganti pacar atau apa apalagi gitu. dong ada anak juga. Terus iya udah punya anak iya, terus nyebelinnya media tuh abis itu nanti diomonginnya mantannya ini mantan ini kan males banget gitu. Ya udah. Jadi kamu tipenya apa nih? Jangan-jangan tiba-tiba Kim udah nikah lagi gitu kan? Nggak tipe kayak gitu diam-diam set. Enaknya gitu. Iya. Karena yang aku pelajari ini rada religius nih. Nggak usah diomongin, tapi kalau udah jadi, udah permanen, baru disebarkan gitu. Ya pokoknya yang penting udah gong gitu ya, baru datang ke sini lagi kita undang ya, Mama. Iya. Tapi kan Mama, kan ini memang dikenalinnya sama Mama. Mama tahu nggak bahwa kamu lagi akhirnya jalan gitu sama dia? Oh iya tahu. Terus Mama gimana? Ya nggak banyak komen lah. Nggak banyak komen atau masih tetap usah buru-buru gitu? Iya tetap gitu. Ya kita lihat aja ke depannya. Mama kan harapannya nggak usah buru-buru. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri aku take my time juga sih, kayak saling mengenali aja. Kayak, apalagi zaman sekarang ya Allah, tiap berapa minggu ada aja yang cerai, ada Ya, aja yang termasuk cerai. kamu kan? Saya ngerasa kayak pelopor jadinya. Pelopor. Iya, jadi ini tiba-tiba setelah gue cerai, ini cerai. Ah, ya Allah. Kim, kamu Tapi aja- zaman sekarang aneh-aneh cowok-cowok Iya. Apa anehnya ya? Banyak banget aneh-aneh. Misalnya, yang kamu khawatirin apa tuh? Keanehan Iya. apa yang kamu lihat dari pemberitaan itu? Suka nge-DM cewek-cewek. Iya, banyak banget. Terus? Banyak, ya udah tau lah zaman sekarang kayak artis-artis pada cerai gara-gara apa? Kayak kebanyakan sih gara-gara cowoknya ya, kayaknya ya. Oh, cowoknya kepincut tergoda apa gitu? Iya, banyak yang begitu. Di lapangan apa? Kebanyakan gitu. Nah, Kebanyakan gitu. itu ada kekhawatiran. Kamu khawatir juga nggak pacar kamu di luar sana mendapatkan godaan yang banyak? Pastilah, pasti Di ada berbagai kegiatan yang kekhawatiran itu. diikuti. Cuman apa ya? Kalau aku nggak percaya dengan kata-kata pelakor. Karena ya kalau misalkan cowoknya emang punya pendirian yang baik, dia takut sama Allah, dia memang
benar-benar sayang sama istrinya atau pasangannya, dia tidak akan seperti itu. Oke. Dia mungkin kayak tergodanya mungkin di awal-awal kayak tapi enggak deh, jangan deh, kayak lebih mikirin ke Keluarga ya. keluarga, istri gua nanti gimana, anak-anak gua nanti gimana. Ini seorang gitu. Kimberly ya, yang cantik bentuknya gini juga, itu ada ya kekhawatiran gitu. Iya pasti. Karena lu mau secantik, sekaya, apapun juga itu tidak, it's not a guarantee kalau suami lu akan tetap setia. You mau secakep Victoria's Secret model, ya, itu banyak banget yang pada diselingkuhin sama pacar-pacarnya, sama suami-suaminya apa segala macam. Ini Kimberly bisa punya pemikiran sampai banyak yang aneh-aneh. Kamu habis baca berita siapa? Kim? Oh, banyak banget. Jadi kayak aku setelah aku berpisah itu kayak aku akhirnya kayak banyak mempelajari psikologisnya, terus tentang relationships, terus tentang agamanya, sisi agamanya pun juga aku pelajari gitu loh. Jadi kayak wawasannya bertambah lah ya. Nah, kamu nih sebagai ya Kimberly yang menjanda dan ya sendiri lagi gitu ya. Ada juga nggak sih cowok-cowok yang jahil itu, yang termasuk bagian dari yang aneh-aneh gitu ya? Oh iya, udah pasti. tahu dia beristri gitu. Bahkan kamu Pasti. mungkin juga tahu dia ada istrinya, terus Ada. Pasti ada yang begitu. Cuman kita modusnya ya, gimana modusnya? Aduh, Aku lagi berantem nih, aku nggak akur gitu ya? modusnya enggak sih. Pokoknya ujung-ujungnya aku bilang sama mereka tuh, lu cari psikolog deh. Jangan curhat ke aku ya. Aku sekeras itu sekarang. Lu mendingan cari psikolog. Lu punya masalah sama istri lu, cari psikolog deh. Cari marriage counselor deh. Terus ya ujung-ujungnya ya aku nggak tahu ya, paling pasti mereka biasanya nggak akan nyari psikolog gitu. Mereka ngerasa kayak mereka mungkin udah punya duit, punya power, punya apa. Males gue. Oh ya, jadi Karena aku ngerasa kayak takut karma, takut zolim, takut sama yang di atas. Aku ngerasa kayak oke, selama ini aku juga alhamdulillah terpenuhi semua sama yang di atas buat anak-anak aku. Aku nggak perlu kayak bantuan-bantuan dari orang-orang yang nggak aneh-aneh. Insya Allah semuanya lancar. Nah, kita harus punya sebagai perempuan nih. Aku ngomong nih sama yang lain, yang cewek-cewek nih ya. Apalagi yang udah mikir ke arah pelakor-pelakor. Lu sebagai perempuan ya, you have faith sama yang di atas. Itu akan membawa kamu ke hal-hal yang jauh lebih baik daripada sementara you, let's say nih ada apa sih namanya, handphone baru. ya apapun itu, kayak donatur sementara atau apapun itu. enggak. Karena itu biasanya iya gitu sementara gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka akan balik lagi ke istri pertama, istri sah gitu kan. Segelap itu ya Kim ya. Iya. Aduh, takut karmanya deh. Ada yang kayak gitu, yang ini aku kasih bantu duit apa gitu. Yang Bukan cuman dari aku sih, maksudnya kayak ada banyak yang di sekitar aku, yang cewek-cewek yang lain pun mereka juga banyak menghadapi godaan-godaan kayak lah. gitu ya. Iya. Oh, pada seorang Kimberly Serem. yang ya siapapun kan kalau lihat berita, ada berita ini begini tuh jadi resah. Termasuk kamu pun ya. Iya sih. Iya, aduh. Kamu udah kebayang nggak nih, kan pasti ini kan ketakutan, tapi kamu udah bayang nggak nanti kalau aku betul nanti menjalani pernikahan gitu ya, apa yang akan kamu lakukan? Salah satunya supaya itu menjaga supaya suaminya nyaman, lebih kebal terhadap godaan. Ada nggak yang Apa ya? berubah atau berbeda yang kamu lakukan dah? Kalau first stepnya itu, kalau nantinya nggak tahu deh apa aja deh. Cuman first stepnya itu adalah ternyata kita harus sebagai perempuan itu kita harus mencari yang lebih sayang sama kita daripada kita ke dia. Gitu ya. Gitu. Jadi yang lebih obses sama kita daripada kita sayangnya lebih besar sama dia, nggak boleh. Tapi kan cowok biasanya gitu, kalau masa promosi dia kelihatannya lebih sayang kan Kim?
Tapi harus lihat ini konsisten apa tidak. Nah itu keduanya, ngelihat dia konsisten apa Jadi tidak. nggak bisa cepet-cepet ya. harus Kalau agak lama tidak ya. konsisten, buang. Udah harus sekeras itu. Udah berapa yang kamu buang? Kita lihat ini yang berikutnya nih yang juga menjadi perhatian publik ketika Kim kemarin tuh jalan-jalan ya ke China, ke kota apa? Hangzhou dan dia ikut foto dengan menggunakan Hanfu. kostum apa namanya? Hanfu. Bagus banget hasilnya. Coba kita lihat berikut ini. Yang mana modelnya udah cakep banget ya. Terus itu apa sih kamu apa yang beda gitu dari Itu make upnya gitu? iya, make upnya kan orang sana kan. Jadi emang dia emang sudah biasa make up seperti itu. Jadi Kayak beda banget. Jadinya aku jadinya bule Chinese jadinya di situ. Iya. Ada yang beda nggak sih teknik make upnya yang kamu lihat? Apa ya, kayaknya di daerah matanya itu kayak dibikin lebih sipit jadinya. Terus udah gitu ada salah satu teknik yang aku lihat berbeda itu. Kan kita biasanya naruh bulu mata kan di atas bulu mata kan. Kalau ini di bawahnya. Oh, di bawah bulu Iya. mata. Oh gitu, supaya gitu ya agak. Kayak nggak tahu deh kenapa ya. Ih, lucu banget loh. Kamu nggak kayak ya Kim aja gitu jadinya. Katanya kayak ini kayak aku sebelum ini belum tahu sih dia siapa. Dilraba Dilmurad ya. Ada fotonya Dilraba Dilmurad nggak? Dia itu ya dia suku Ugur. Iya, matanya Uighur gede, ya. matanya gede gitu. Iya sih cantik banget. Nggak ada yang nawarin kamu syuting di sana. Oke. Nggak bisa Mandarinnya soalnya. Ini kalau kita lihat gitu ya, banyak yang bilang, aduh Kim sekarang ini ya terlihat, Masya Allah. glow up banget. Seperti dengan konten yang lagi rame juga, ya yang temanya itu adalah She Find Her Spark Again. Alias dalam bahasa Indonesianya adalah dia menemukan kembang apinya, percikan-percikan sinarannya itu. Contoh-contoh misalnya, contoh kontennya misalnya She Find Her Spark nih ya, Her Spark Again. Ya aku sembuh setelah trauma diselingkuhin saat aku hamil Itu dan saat sebel aku banget tuh melahirkan dia dengernya. memilih meninggalkan aku dan pergi bersama selingkuhannya. Itu yang kehilangan sparknya ya. Di situ dia bisa ketemu spark lagi. Apalagi gue dapetin spark pas udah putus. Sparknya berasal dari diri gue sendiri gitu. Ada lagi makin tenang, makin damai, makin merasa ringan jalanin hari-hari, merasa makin bisa prioritasin diri dan tersenyum. Lanjut berikutnya. Makasih Tuhan aku bisa bahagia tanpa bergantung sama siapapun, terutama bergantung ke orang yang kita harapkan cintai. Sekarang harus lebih cinta diri sendiri. Iya, itu cewek harus begitu ternyata. Jadi kita nggak bisa ketergantungan sama laki-laki, kita harus lebih mencintai diri sendiri. Kalau kita mencintai diri sendiri, laki-lakinya akan ngejar. Even kita udah menikah nih, kita harus tetap mencintai diri sendiri. Kamu sempat ada masa di mana kamu ya kehilangan spark? Oh iya, pasti. Pasti ada masa-masa itu. Tapi ya, gitulah pokoknya. Kamu ngerasa kehilangan spark yang kamu rasain atau yang kamu lihat dari diri kamu tuh apa yang berbeda? Pada saat itu mungkin aku tidak merasakan itu, cuman setelah sudah selesai baru kita ngerasa kayak oke, lebih happy lagi, lebih cheerful lagi, lebih banyak ketawa, lebih bebas lah ya. lebih bebas. Ada yang komen nggak orang-orang sekitar atau keluarga kamu? Banyak sih. Ya gitulah. Netizen sih yang banyak komen. Terus menurut kamu pada saat apa kamu mulai merasa menemukan sparknya? Nggak tahu. Aku nggak bisa kayak pinpoint moment itu. Cuman ya pokoknya kita sebagai ibu itu kita harus happy untuk anak-anak kita supaya karena anak tuh ngerasain banget kalau ibunya happy atau tidak. Kalau misalkan ibunya tidak happy, gimana anak-anaknya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Mereka menjadi orang-orang yang percaya diri, happy, bisa menjaga diri sendiri dan kewarasan diri sendiri kan. Kalau ibunya tidak happy mau gimana? Ada nggak sempat anak-anak komen misalnya gitu? Enggak sih, kayaknya Mama, belum nyampe umur. Belum nyampe.
Bisa gini, ih mama sekarang kayak banyak ketawa ya gitu nggak? Atau Nggak, ih belum, mama belum, sekarang udah jarang marah-marah ya gitu nggak? Awareness-nya belum nyampe Belum situ. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kim. Berikut nih ada Angelati. Nih Angelati kemarin baru mengabarkan kabar duka kehilangan ibundanya gitu ya. Dan yang paling sedih juga pada saat meninggal tuh Angelati tuh sedang tidak berada di Indonesia. Dia baru saja melahirkan gitu ya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.